Wacana hak angket terus bergulir bak bola salju. Gelombang dukungan akan hak angket datang dari elit politik hingga masyarakat sipil. Ada angket. Kalau memang tidak ada soal kan bagus, sehingga menghilangkan kecurigaan. Kita usah khawatir kalau memang tidak apa-apa, hanya menjadi klarifikasi. Terkecuali kalau memang ada apa-apa, orang takut biasanya. Wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional diinisiat siapapun itu, termasuk. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Paling kuat ya, kami akan tindak lanjuti dan ini sejalan dengan pernyataan DPP PDI Perjuangan saya dengar tadi untuk adanya penggunaan hak angket oleh DPR RI terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan jika hak angket itu terjadi dan kemudian hasilnya nanti bila perlu harus memakzulkan seorang presiden, itulah putusan rakyat. Hak angket bahkan disebut-sebut sebagai jalan politik paling tepat saat ini agar tidak terjadi parlemen jalanan. Secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Meski ada juga yang memilih bersikap skeptis, bahkan terang-terangan menolak. Angket itu kan hak interpelasi, hak angket, penyelidikan. Ya waktu 8 bulan ini, udah nggak sempat lagi, ini cuma gertak-gertak politik saja. Tapi tidak melihat ada urgensi ke sana. Saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Tapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas Ahaye masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Jalan politik hak angket, siapa yang jadi target? Halo, selamat malam pemirsa. Wacana hak angket digadang-gadang menjadi jurus ampuh membongkar dugaan kecurangan pemilu. Diinisiasi kubu Ganjar Mahfud, angin segar dukungan dihembuskan oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB yang tengah menanti keseriusan agar hak ini digulirkan. Namun bisa saja hak angket ini layu sebelum berkembang oleh kuatnya lobi-lobi politik di Senayan. Apa sebenarnya tujuan dari hak angket? Karena tak semudah itu hasil pemilu dibatalkan. Mungkinkah sasaran sesungguhnya adalah agenda pemakzulan? Inilah panggung demokrasi, target mepet hak angket. Bersama saya, Afiani Malik. Dan bersama untuk membahasnya sudah hadir politisi PKS Muhammad Iqbal. Mas Iqbal, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Juga politisi PDIP Chiko Hakim. Mas Chiko, terima kasih sudah hadir. Di sebelah kanan saya hadir juga politisi Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman. Bang Habib, halo, selamat malam. Dan pengamat politik Ray Rangkuti. Bang Ray, halo, selamat malam. Malam. Hadir juga mahasiswa dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Teman-teman mahasiswa, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Baik, saya akan tanyakan lebih jauh dari PDIP, Mas Chiko. Ini yang pertama kali bicara adalah Mas Ganjar, capres dari PDIP. 19 Februari, ya kan? Terhitung sampai saat ini, apa yang sudah terjadi atau apa yang sudah dikomunikasikan, terutama pasca dukungan, hembusan dukungan lah dari Nasdem, PKB, dan P3? PKS. Yang pasti yang pertama harus kita solidkan dulu adalah di internal PDI Perjuangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini di internal PDI Perjuangan sudah solid. Dan kita cukup serius untuk menggulirkan hak angket ini terkait dukungan-dukungan dari parpol lain yang memang sangat dibutuhkan karena memang ada persyaratan 25 anggota parlemen dan lebih dari satu fraksi dan lain-lain, apalagi untuk di paripurna harus disetujui oleh lebih dari 50%. Nah, ini yang masih menjadi perbincangan lah di antara kita dengan parpol-parpol lain. Tapi ini serius hak angket yang mau digulirin? Serius, so far so good. Saya juga tadi siang baru menghadiri rapat di mana
memang kita juru bicara walaupun juga narasumber dari PDI Perjuangan memang ditugaskan untuk menyampaikan bahwa memang ini suatu hal yang serius akan kita gulirkan. Oke, urgensinya apa sih? Kalau tadi kita dengarkan banyak kayak nggak urgent lah dan sudahlah. Ada yang melihat ini kan cuma langkah-langkah pihak yang kalah. Tadi Afiani juga menyatakan kan tujuannya apa sih? Ujungnya apa sih? Ujungnya cuma satu sebenarnya, mencari kebenaran. Ya, kebenaran dari apa sih? Kebenaran dari dugaan-dugaan yang berkembang di masyarakat dan hawa yang berkembang di masyarakat yang dicerminkan dari statement-statement tokoh-tokoh budayawan maupun guru besar, bahkan Uskup Agung pernah menyampaikan juga bahwa ada semacam disinyalir adanya abuse of power dari kekuasaan dari pemerintah dalam melaksanakan undang-undang, dalam menjalankan apa yang kita sebut pesta demokrasi kita. Jadi ini hal urgent ya? Saya rasa urgent untuk bangsa dan negara dan untuk kebaikan demokrasi kita. Dan tidak ada yang salah, jadi tidak ada harus ditakut-takuti ya kan dari hal ini bahwa kita mencari kebenaran. Apa aja kebenaran terkait apa? Dugaan-dugaan terkait apa? Keterlibatan ASN, Polri, TNI dalam mendukung salah satu paslon. Ini yang berkembang di masyarakat dan juga di paslon-paslon lain. Nah, tapi juga tidak terbatas dengan partai politik. PDI Perjuangan aja ini karena kita kalah lalu kita enggak kok, kita lihat seperti Bang Rey misalnya dan kawan-kawannya dari pengamat politik gitu. Semuanya mempertanyakan hal ini. Kita kan setiap hari nonton TV tentang politik dan lain-lain. Ini semua mempertanyakan soal keterlibatan ASN, TNI, Polri, penekanan-penekanan terhadap aparat desa, ya kan? Apakah ada keterlibatan atau intervensi presiden terkait putusan MK? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa harus dijawab sekarang. Kenapa? Untuk kebaikan negeri ini ke depannya. Ada 5 tahun lagi. Ini bisa mengklirkan itu ya? Mengklirkan itu agar 5 tahun lagi. Saya kasih contoh supaya tidak ada lagi penggelontoran bansos di pra pemilu ya kan, hal-hal seperti ini. Nah, ini juga pertanyaannya. Jadi sangat banyak rentetan list dari pertanyaan-pertanyaan itu yang kita bisa cari jawabannya bukan di MK. Di mana MK adalah tentang perselisihan suara. Nah, tapi ini terkait pemilu secara keseluruhan, kecurangan tanda kutip dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan undang-undang. Nah, di situ ya tempatnya. Bang Habib dari Gerindra seperti apa melihat hak angket ini? Ya, kalau yang dipersoalkan misalnya dugaan pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu, secara konstitusi kita sudah menyepakati Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kita bikin di kanal-kanalnya. Ya, saya berulang kali menyampaikan di buku keempat Undang-Undang Pemilu ya ada 3 kanal. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi pemilu. Itu bisa berujung pada pidana, pada etik, atau pelanggaran administrasi biasa, atau bahkan bisa TSM. Yang kedua adalah sengketa proses. Sengketa proses ini misalnya kita mempersoalkan SK, ya, ini yang diterbitkan oleh penyelenggara pemilu. Misal mempersoalkan keabsahan Gibran sebagai cawapres. Karena adanya putusan MK. Itu bisa dipersoalkan. Dengan apa? Dengan sengketa proses. Digugatlah SK penetapan itu, tapi ini kan nggak dilakukan, tidak terjadi. Yang terakhir adalah PHPU, perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, ini semua dibikin ya menjelang tahun 2017, kemudian disahkan pada tahun 2017 supaya semua ketidakpuasan, semua protes itu ada tempat penyalurannya. Sekarang kita bicara angket sebagai salah satu hak DPR, ya pasal 79 Undang-Undang MD3, ya hak untuk menyelidiki sesuatu yang urgent ya terkait persoalan kebangsaan. Boleh-boleh saja sepanjang tidak memasuki kompetensi yang saya bilang tadi ya. Ini kan bicara kompetensi. Kalau kompetensinya yang saya sudah sebutkan ada di Bawaslu, ada di MK, itu tidak bisa diintervensi. Karena apa? Karena konstitusi kita pasal 22E ayat 4 mengatakan KPU itu bersifat mandiri. Iya, tapi kan bukan itu yang tadi jelasin Mas Ciko kan. Makanya. Jadi eksekutif loh. Bukan, ya udah betul. Jadi sepakat dengan Mas Ciko, ya Pak Ciko ya. Bang? Nanti dulu. Kalau yang dipersoalkan kecurangan dan lain sebagainya, itu bukan ke situ. Tapi kalau misalnya cari sebab, dia punya ketidakpuasan, begini, kami juga pengen menghasilkan pemilu yang lebih baik. Mungkin bisa dibicarakan. Tapi ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju angket ya. Itu nanti dulu. Tapi yang jelas kanalnya beda. Kanalnya lain. Iya, ini ngomongin hak angket nih Bang. Kita ngomongin satu kanal hak angket. Gerindra positioningnya gimana? Belum. Karena jangankan Gerindra.
jangankan Gerindra. PDI Perjuangan pun belum mempunyai sikap resmi terhadap hak angket. Sikap resmi itu apa? Satu tanda tangan. Oke. Ya, satu tanda tangan pun belum ada yang disampaikan oleh rekan-rekan PDI Jadi Perjuangan. masih wacana ngelihatnya? Ya ini pasti wacana. Sebab kalau bukan wacana, walaupun ini reses, ya kan, harusnya sudah ada. Kan nggak menghalangi, ya. Bikin draft dulu apa? Judulnya apa? Hak angket. Dasarnya apa? Apa namanya? Proposalnya namanya itu ya. Proposalnya apa? Begini. Ini nggak ada. Sampai sekarang pun nggak ada. Jadi kalau dibilang gertak, sejauh ini memang baru gertak. Baru gertak. Gitu. Oke, Mas Iqbal tanggapin ini baru gertak. Tapi kan udah ada dukungan lah kepada PDIP dari PKS, PKB, dan Nasdem. Ya, saya kira memang para elit sudah berkumpul ya, berdiskusi ya, kita sudah membahas ya. Tinggal menunggu dari teman-teman untuk bisa ketika masa reses sudah mulai. Tetapi memang kami melihat ada masalah yang serius. Kalau Bawaslu kan mengatakan bahwa kami tidak mengurus kecurangan, yang ada pelanggaran ya kan. Yang kita bahas sekarang adalah ada kebijakan yang patut diduga menguntungkan salah satu paslon. Ya kan, contohnya apa? Penggunaan oknum aparatur. Film Dirty Food itu sampai sekarang tidak ada yang menuntut balik. Kalau seandainya itu nggak benar ya, di situ ada suara ke Pak PJ, ada aparatur yang ada partai-partai yang dituduh lolos karena ada faktor backingan dan lain-lain. Itu nggak mereka tidak bisa menuntut balik bahwa itu nggak benar, saya lapor kuning, nggak ada. Artinya yang nonton tambah banyak. Iya, artinya apa? Bahwa film itu tidak dibantah bahwa ada memang masalah dalam kecurangannya. Yang kedua, yang kami amati adalah masalah bansos. Ya, sekarang masyarakat susah dapatin beras karena sudah dibeli pemerintah untuk dibagikan bansos. Katanya alasannya El Nino, Bang. Yang anggarannya 496 triliun. Ya. Padahal 2019 itu anggarannya hanya 15 triliun. Menjelang pemilu juga sebenarnya. Tetapi 2024 itu 496 triliun. Saya ambilkan contoh ini. Ini contoh ada PJ Kepala Daerah bagian bansos. Tapi warna sarung bansosnya sama dengan salah satu pasangan calon. Apakah ini tidak politis? Ini contoh ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di sini ada dugaan, patut diduga bahwa bansos digunakan untuk kepentingan politik. Jadi ini bukan urusan cuman gertak hak angket, ini gertak-gertak politik atau menaikkan harga tawar dari masing-masing partai? Ya silahkan dilihat. Yang jelas kami sudah 3 sekjen partai Koalisi Perubahan sudah berkumpul dan kami siap untuk melakukan aksi-aksi nyata di parlemen. Oke, baik. Kita harus jeda dulu, nanti minta tanggapan dari Bang Rey. Bang Rey, sejauh ini apakah kemudian akan kejadian nih hak angket hari ini atau situasinya masih akan mengulur minimal menunggu hasil penghitungan resmi KPU? Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jadi juga bisa berujung pada pemakzulan itu bagaimana? Bisa saja kan tergantung nanti rekomendasi apa saja. Nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti, kan sama aja juga dulu Pak Harto. Dipersembahkan oleh tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02, Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Saya akan perkenalkan sudah bergabung Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Bang Zaki, halo selamat malam. Bang Zaki. Ya, selamat malam. Baik, Mas Zaki, tadi kami putarkan statement dari ketum Anda yang mengatakan bahwa tidak ada urgensi, bahkan karena marginnya jauh, harusnya tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi positioningnya jelas menolak,
dan apa yang akan dilakukan oleh Demokrat sendiri untuk minimal menghalau upaya yang akan dilakukan justru yang ingin menggolkan hak angket? Ya, kalau hari ini hak angket kan masih sebatas wacana ya. Gitu. Nah, terkait dengan wacana pun kalau dari Demokrat sikapnya sudah tegas dan jelas. Ya, memang tidak ada urgensinya menurut kami gitu. Masih banyak mekanisme-mekanisme lain kalau misalnya terkait dengan pemilu, ya itu bisa dilakukan. Jadi kita biarkan saja mekanisme yang sudah ada, yaitu terkait dengan undang-undang. Hanya saja tadi lagi-lagi kalau misalnya ada teman-teman di DPR ya, misalnya serius ini, memang mau hak angket, ya silakan saja. Ini kan namanya hak dari anggota dewan. Ya kan, tentu bagian dari demokrasi, ya silakan. Tapi bagi kami secara substantif tidak ada yang luar biasa dan menurut kami tidak perlu ada apa kalau bicara mengenai hak angket. Ya kalau dari kami tidak melihat itu perlu gitu. Itu aja. Ya silakan kalau ada yang merasa perlu mau ngajukan silakan. Kalau dari kami sih merasa tidak perlu yang pasti jelas kami tidak akan ikut di dalam itu gitu. Ya. Itu. Anda sudah tahu yang tidak akan ikut di dalam itu selain Demokrat siapa aja? Ada komunikasi minimal dari kubu Koalisi Indonesia Maju? Ya pasti. Ya kalau kami kan melihatnya begini ya, saat ini kalau ngobrol-ngobrol dengan Bang Habib kita lihatlah Bang Habib bagaimana ya kan, teman-teman Gerindra, mungkin Golkar ya. Hanya yang pasti kalau kita lihat dari opini yang hari ini beredar juga kan, ya kita bahwa proses kami saat ini bagaimana sama-sama mengawal penghitungan suara. Hari ini jangan dikira penghitungan suara itu sebegitu mulus ya kan begitu. Daripada kita teriak bicara sirekap ini nggak benar itu, tapi kemudian pertanyaan besarnya berapa banyak dari kita yang pegang C1 itu satu. Yang kedua berapa banyak dari kita yang mengirimkan saksi pada saat pleno kecamatan. Nah, karena disitulah nanti kunci-kuncinya. Jadi kalau dari kami kita kawal terus saja prosesnya di kecamatan, nanti di kabupaten, lalu di provinsi. Nah di situ kita bisa lihat apakah misalnya ada pihak yang berupaya untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Karena jangan sampai kemudian kita terlalu sibuk bernarasi, beropini di publik, tetapi the real thing-nya yaitu real count-nya ya di PPK tadi ya kan, di kabupaten, kota dan di provinsi itu malah justru itu nggak diperhatikan gitu. Itu yang kami lihat gitu ya. Nah kemudian kalau yang kedua lagi-lagi bagi kami hak angket itu kan silakan kalau anggota DPR ada yang ingin mengajukan, tapi Demokrat sampai hari ini sikapnya jelas dan tegas, tidak ada urgensinya. Kalau bagi kami pemilu kemarin ya seperti sebelumnya berjalan dengan aman ya, damai ya, juga jujur dan adil. Oke, misalnya ada kurang ya dimanapun pasti selalu ada kekurangan kan begitu. Tinggal bagaimana sama-sama kita kawal yuk gitu loh. Jangan kemudian mekanisme, mohon maaf nih, ini kan gini nih ceritanya. Kita kalah tanding main bola nih gitu. Ya kan? Jangan kita malah menggunakan kekuatan penonton atau supporter atau tokoh-tokoh di tribun gitu. Kan yang tanding bola di dalam lapangan ini. Ada wasit, ada VAR, kan begitu. Kan mekanismenya ada. Ya seperti tadi Bang Habib sampaikan. Kalau ini misalnya isunya hukum, ayo kita gunakan hukum. Kan begitu. Tapi kalau misalnya isunya politik ya silakan. Berarti ini isunya politik gitu, bukan isu hukum ini kan. Gitu. Ya, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Iko. Kalau ini menjawab statement dari Mas Zaki tadi, urusan kalah nih jangan sampai akhirnya ngajak penonton di tribun gitu. Ini kok ditariknya jadi urusan seakan-akan protes atau gerakan karena kalah pemilu. Itu yang salah. Jadi partai politik maupun anggota dewan, fraksi-fraksi di DPR itu kan tugasnya adalah menyerap aspirasi masyarakat. Jadi salah satunya kenapa sih kita ingin menggulirkan hak angket ini kan karena memang ada hawanya di masyarakat itu begitu. Hawanya yang saya sebutkan tadi, Zaki mungkin terlambat bergabung dengan kita. Tadi kan saya sampaikan. Jadi tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, guru-guru besar, mahasiswa, masyarakat di akar rumput yang mempertanyakan itu tadi yang saya sebutkan. Saya rinci satu persatu. Ada keterlibatan presiden dalam kampanye terselubung misalnya, ya kan. Dan kalau kita bicara soal kanal-kanal dan ruang-ruang di mana yang kita bisa melakukan protes atau terhadap pelanggaran kecurangan, kan kita terbukti bahwa Bawaslu juga tidak melakukan tugasnya secara profesional. Ya, saya kasih contoh ketika ada pembagian susu di Car Free Day, ya kan, dia bilang itu bukan pelanggaran. Kemudian sebenarnya selain di situ ada pelanggaran juga terkait Pergub, karena itu dibagikan Car Free Day. PJ-nya Heru, orang dekat dari Presiden Jokowi, ya kan, dia juga tutup mata, ya di wawancara bilang saya belum bangun pagi itu kan dan lain-lain. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan walau kita bicara ini salah satu detail kecil aja. Nah itu juga, ini contohnya mengapa gitu. Hak angket itu harus dilaksanakan karena ini nggak bisa dibawa ke MK hal seperti itu. Oke, baik. Bang Rey mau menambahkan?
Apa ini? Dua banyak soalnya. Udah banyak, Bang. Jadi sebenarnya urgent apa enggak sih? Ini kan dua argumentasi yang akhirnya menyebar di masyarakat. Satu pihak bilang enggak urgent ini, dan juga kan ada ranahnya, kanalnya masing-masing. Sementara satu sisi mengatakan ini urgent untuk membuktikan banyak tudingan atau kecurigaan adanya kecurangan. Ya tergantung kita berada di mana. Kalau kita berada pada orang yang merasa bahwa harus ada perbaikan ke depan, termasuk peran presiden dalam hal ini, kita merasa bahwa ini urgent. Kenapa sekarang? Ya nggak ada waktunya lagi. Sebab kalau kita bicara nanti setelah presiden yang sekarang ini selesai masa baktinya, ya nggak ada lagi namanya angket. Dong presiden sudah selesai. Dan memang waktunya sekarang gitu. Karena itu ya urgent. Supaya ketahuan apa yang selama ini yang muncul di tengah masyarakat soal dugaan keterlibatan presiden. Ingat loh ya, dugaan keterlibatan presiden dalam hal cawe-cawe untuk memenangkan satu paslon. Oleh karena itu, bukan berhubungan dengan teknis pelaksanaan pemilu. Sebab kalau teknis pelaksanaan pemilu jalurnya udah jelas. Anda ke MK, Anda ke Bawaslu. Tapi karena ini berhubungan dengan ranah eksekutif, dugaan adanya penggunaan kekuasaan demi kepentingan elektoral yang dilakukan secara tidak sah. Nah, oleh karena itu cara untuk melihatnya itu adalah angket. Bukan melalui Bawaslu, bukan melalui MK. Itu keliru juga. Mau melihat keterlibatan presiden secara politik kok pintunya melalui MK. Bawaslu atau MK. Iya, mau melihat keterlibatan presiden untuk menangkan paslon dengan cara yang ilegal kok melalui Bawaslu. Enggak. Bukan itu pintunya. Bang lihat bahwa ini juga salah satu upaya pihak yang kalah kalau tadi disebutkan gitu. Ini. Oleh karena itu, ini kan slogan kita itu siap kalah siap menang. Nah itu harus kita maknai siap kalah untuk melakukan tuntutan, siap menang untuk dituntut. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi jangan siap kalah itu artinya legowo, siap menang itu artinya gembira. Jadi belum selesai nih perjuangannya gitu. Makanya sekarang kita maknai saja siap kalah siap menang itu artinya yang kalah siap menuntut, yang menang siap dituntut. Gitu loh. Karena penggunaan kalimat siap kalah siap menang itu membuat kita selalu abai untuk melakukan introspeksi terhadap sistem pemilu kita. Apa akibatnya? Akibatnya dari pemilu ke pemilu bukannya pelanggaran makin sedikit, yang terjadi makin berat. Di 2019, 2014 kita disibukkan oleh politik identitas. 2019 hoax, 2024 dugaan keterlibatan presiden secara ilegal, gitu loh kira-kira kan. Nah ini semua harus kita perbaiki. Nggak bisa diselesaikan dengan kalimat legowo aja. Sejauh mana hak angket bisa memperbaiki itu? Yang pasti kalau nanti angket itu orang-orangnya akan dipanggil. Lalu ditanyain peran kalian apa, akan ketahuan tuh. Jadi persis seperti yang kita alami waktu terjadi angket Bank Senturi. Jadi semua kita tahu, oh polanya begini, caranya begini, akan kelihatan tuh, akan terbongkar. Dari situlah kemudian nanti kita rangkum untuk memperbaiki kembali sistem pemilu kita. Lah ini kok sistem pemilu yang kita udah lakukan berkali-kali dengan kewenangan Bawaslu yang makin besar, uang 2 kali lipat yang kita pergunakan, tapi pelanggarannya makin tak tertangani. Alih-alih tertangani, saya kira tidak hanya di Pilpres ya, di Pilegnya pun banyak keluhan, dan yang terakhir ini adalah masalah Sirekap. Sirekap ini dananya besar, ini uji yang ke-5 kali dalam pemilu, lo makin parah dari yang sebelumnya. Ini belum kita pakai Sirekapnya udah masalah. Jadi gitu urusannya sebenarnya banyak banget yang bisa dicari titik terangnya lewat angket ini. Lagi-lagi jangan keliru, kan keliru kita itu adalah kalau tahapan clear, nggak ada pintunya kecuali ke Bawaslu maupun ke MK. Tapi dugaan keterlibatan presiden, dugaan loh ya. Nah besok-besok nanti dipotong, ada lagi yang ngaduin kita. Ini polanya udah begitu sekarang ini ya kan. Dugaan keterlibatan presiden secara ilegal di dalam pelaksanaan pemilu, memang pintunya tidak lain dan tidak adalah angket. Nah, supaya angket ini tidak omon-omon saja. Nah, tunggu dulu, masih ada waktu. Cepetan, saya mau breaking dulu. Kita mau headline dulu. Gitu ya? Kita break dulu. Oke, baik, kita harus jeda. Apakah dugaan yang tadi disampaikan oleh Bang Rey, ujungnya sebenarnya bukan untuk membahas soal tahapan atau cawe-cawe, tapi ujung targetnya adalah agenda mengenai pemakzulan presiden. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Tempat terakhir ya hak angket itu aja. Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan, bisa terjadi kacauan.
Dipersembahkan oleh Hasil pemilu itu adresatnya KPU, kalau itu adresatnya kebijakan pemerintah. Dua hal yang berbeda. Bisa jalan bersama, tidak harus saling menunggu. Tidak harus saling menunggu. Tapi hak angket itu berarti nggak ada pengaruhnya dengan pengesahan KPU terkait? Nggak ada. Hak angket itu menyangkut kenapa anggaran ini digunakan ini, kenapa anggaran ini. Seumpama itu betul pelanggaran, tidak ada nanti dengan KPU-nya. Karena KPU-nya itu secara hukum harus selesai kira-kira 5 April. Ujungnya juga bisa berujung pada pemakzulan, itu bagaimana? Bisa saja. Kan tergantung nanti rekomendasi. Apa saja, nanti angket itu menemukan ini ditindaklanjuti. Kan sama aja juga dulu Pak Harto dan sebagainya kan sesudah berhenti juga jadi masalah kan. Ya, baik pemirsa, kami lanjutkan. Mas Ciko, apakah memang benar, oke tadi mungkin sempat kita potong sedikit penjelasan Bang Rey soal dugaan cawe-cawe presiden. Ujungnya hak angket ini apakah benar akan ke pemakzulan presiden? Itu kan salah satu konsekuensinya aja. Tapi kan prosesnya tidak ansih menuju ke sana. Gitu. Kita mencari kebenaran, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi mencari kebenaran itu bisa aja yang ada salah, ya kan? Tapi kan tadi kita punya hak, anggota-anggota parlemen ini punya hak untuk memanggil siapa aja dari situ. Dia akan tanya peran kamu apa, siapa yang menyuruh kamu, siapa yang merintah kamu, kan itu nanti ada ujungnya ke sana. Kan kalau memang akan sampai ke sana, let that be. Jadi lihatlah kan? kemudian ini adalah bagian dari proses demokrasi kita. Gitu. Ini suatu hal yang konstitusional sifatnya, jadi nggak ada masalah. Oke, urusan lebih politik Mas Iqbal, sejauh ini seperti apa? Ya makanya tadi sedikit meluruskan bahwa ini nggak ada hubungan sama kalah menang versi quick count ya. Kalau soal quick count, PDIP nomor 1. Ya. Menang. Legislatif ya. Dan hak angket ini bukan hanya untuk presiden, tapi juga untuk pemilu legislatif. Gitu. Jadi kita melihat bahwa masalahnya di sini bukan soal kalah menang. Ya, ini pemenang pemilu loh yang pertama kali meminta itu diaudit semuanya. Kenapa? Karena terjadi kekacauan saat ini. Terjadi kekacauan. Orang sampai sekarang saya sama Mas Habib tanya, Mas Habib nanya ke PKS juga, dapat kepastian. Ini gimana nih suara? Bahkan beberapa KPU daerah nanya ke kita nih PKS, gimana nih? Karena saksi PKS yang paling solid gitu. Kenapa? Karena orang suaranya bisa berubah. Jadi data simpang siur tuh soal suara itu di lapangan. Simpang siur. Oke. Sampai sekarang nama saya di media udah banyak banget kepilih. Saya pun nggak tahu kepilih atau enggak. Ya kan? Jadi yang kita ingin lihat bahwa bukan hanya soal teknis pemilu, tapi kita melihat ada dugaan di mana penggunaan anggaran negara, penggunaan oknum, ya, dan ini tentu saja harus dikelirkan. Kan nanti kalau seandainya tidak terbukti kan pemerintah juga punya nama baik, ya. Jadi bisa memulihkan lah tuduhan-tuduhan itu gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya adalah konstitusional, mau jalur MK juga konstitusional, jalur hak angket juga konstitusional. Oke, Mas Zaky, saya minta tanggapannya. Sudah dikelirkan oleh Mas Iqbal, ini nggak ada urusan dengan kalah, dan ini bukan cuma urusan pilpres, tapi juga pemilihan legislatif. Ini akan mengkelirkan banyak tudingan soal dugaan kecurangan. Silakan Mas Zaky. Ya kalau emang niatannya buat kebaikan bersama, ya silakan saja kalau dari kami gitu ya. Dalam konteks misalnya ingin perbaikan-perbaikan. Ya, kalau perbaikan evaluasi kan. Namanya evaluasi kan barang belum selesai kalau evaluasi kan itu jadi pertanyaan besar kan gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai hasil ya kan udah ada mekanismenya katanya, udah proses. Nah misalnya ini ada perbaikan, ya kalau mendadak nih kalau saya bilang kita ingin hak angket terkait Sirekap, ya menurut saya lebih masuk akal gitu. Ya kan? Tapi kalau kemudian wah ini begini begitu, tapi kemudian kalau Sirekap ada masalah. Mas Zaky. Baik. Mohon maaf, sinyal Anda sepertinya terganggu. Saya akan lempar, mungkin Mas Habib mau menambahkan, ini bukan urusan kalah dan bukan cuma urusan pilpres saja. Dan kalau untuk kebaikan bersama, kenapa tidak didukung saja? Ya, jadi gini, yang pertama soal tadi disampaikan Bang Rey, ya ini soal politik bukan teknis hukum. Padahal hal-hal apa yang disampaikan Bang Rey itu sangat hukum sekali. Soal ilegalitas, soal tuduhan, gugatan-gugatan itu nomenklatur hukum. Yang memang kita sediakan kanalnya seperti saya bilang tadi. Ada Bawaslu, ada ada MK. Bawaslu nggak perform, ada DKPP. Itu semua sudah kita laksanakan. Jadi kalau itu tidak dimaksimalkan, ya sayang sekali saja gitu kan ya. Misalnya tadi Car Free Day dipersoalkan, ya kan ya. Lalu tidak dokumen nggak puas.
Ada nggak langkah melamporkan ke DKPP? Saya nggak lihat, gitu kan ya. Begitu juga kami semua kami kanalkan ke sana, ya. Car Free Day yang di Solo misalnya dilakukan Pak Ganjar, membagikan voucher internet gratis. Kami sampaikan juga, tapi hasilnya juga tidak memuaskan kami. Ya, itulah konsekuensinya. Lalu gini, soal menang kalah, ya kan. Hal ini muncul ya di masyarakat. Kenapa baru muncul setelah hasil quick count? Ya kan, hak angket. Kita ingat hak angket terakhir itu tahun 2009, ya. Mbak Afi, terkait daftar pemilih. Waktu itu kita sama-sama memperjuangkan daftar pemilih. Ada orang, sejumlah besar orang tidak bisa masuk daftar pemilih. Kita perjuangkan, ya, baik lewat MK maupun lewat hak angket. Ya. Akhirnya bisa terselamatkan proses pemilunya. Tapi kalau setelah coblosan, kalau orientasi yang melakukan perbaikan apa? Karena kan puncaknya pemilu kan coblosan. Coblosan puncaknya, ya kan ya. Ya. Kalau dikatakan tadi kan narasi kan yang saya tangkap kan ada persoalan sebelum proses pemilu, ya kan ya. Pada saat lah, kenapa nggak dipersoalkan saat itu? Baru setelah terdeteksi diduga kalah, ya kan ya, lewat quick count, ya. Baru muncul kalah, ini. Baru muncul narasi-narasi ini. Nah, ya. Soal aspirasi di masyarakat, mohon maaf, dengan segala hormat rekan-rekan, itu kan kanan kiri. Jadi siapa yang bisa klaim sih bahwa sebagian masyarakat aspirasinya sama dengan Anda? Ya kan? Nggak bisa kok. Anda bilang ada aspirasi masyarakat, tokoh A bicara A, tokoh B bicara B. Kita bisa tunjukkan yang sebaliknya kok. Ya kan? Bahwa itu ada kan juga yang ada juga yang nah, makanya nanti anggota DPR ini, ya kalau saya lihat teman-teman, kita ini kan menyerap aspirasi bukan hanya sebagian masyarakat, tapi seluruh masyarakat. Pastilah saya lihat. Saya sudah banyak ngobrol juga lah, mohon maaf. Sama teman-teman ya. Mereka juga menangkap aspirasi yang beragam di masyarakat. Ada juga masyarakat yang ngomong, udahlah, secara garis besar sudah selesai. Menurut Anda lebih banyak aspirasi yang mungkin akan tidak mendukung hak angket? Ya pasti. Kalau saya bilang. Tapi masyarakat, ya teman-teman lintas fraksi, lintas koalisi parpol, di parlemen juga demikian kok. Aspirasi masyarakat bermacam-macam, nggak bisa kita klaim. Baik, saya minta tanggapan Mas Iko, silakan, bahwa ini kenapa baru sekarang, kenapa setelah jadi gini, hasil quick count baru aspirasi keluar? Masyarakat itu kan gini, masyarakat itu tidak bilang oh harus hak angket, enggak, mereka ingin mencari kebenaran, dan salah satu kanal untuk tempat mencari kebenaran itu adalah hak angket, karena dari kanal-kanal yang lain itu sudah buntu. Nah ini yang kita anggap itu. Kalau bicara soal sekarang, better late than never. Kalau dianggap terlambat, tapi belum terlambat amat. Gitu. Dan masih kekejar nggak ada masalah. Tapi kan tadi hanya disebutkan satu persatu yang sangat dikit. Kalau kita bicara soal politisasi bansos, apakah ada perlu perbaikan? Loh, perlu perbaikan itu kan tidak hanya untuk hari ini atau sebelum pasca pra pencoblosan 2024. Perbaikan itu kan untuk 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depannya lagi. Itu tadi yang disampaikan ada oleh pasal 547 gitu. Undang-Undang Pemilu. Penyelenggara negara menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan salah satu atau merugikan paslon yang lain, ada pidananya yang sangat berat. Itu kan mekanisme. Saya nggak bicara kasus ya, tapi bicara sistemnya gitu loh. Baik, kenapa baru sekarang? Mungkin ada tanggapan lain sebelum saya ke Mas Zaky, termasuk juga soal lobby-lobby politik. Ya, semua para politisi ketika itu sudah berteriak sebelum pemilu ya, bahwa ini ada dugaan penggunaan anggaran negara buat pemenangan paslon tertentu. Ada dugaan keterlibatan oknum dan lain-lain. Tapi kan fakta-fakta itu orang berani ngomongnya sekarang setelah fakta-fakta itu terungkap. Kenapa? Karena situasi saat ini membuat orang akhirnya sadar, oh kok bisa ya? Saya sudah lapor kok nggak diproses. Kok bisa ya ada contoh ini yang terbuka, misalnya ada TNI misalnya yang digunakan sebagai gimmick politik gitu loh. Kan itu terjadi setelah menjelang akhir, dan setelah orang mau ngurus pemilu baru selesai. Sekarang akan ada waktu, apalagi DPR lagi masa reses. Sehingga sekarang lah momennya menjelang nih nanti 1 Maret baru akan bicara ke sana. Jadi kami melihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari konstitusional, demokrasi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anda merasa ini ada suasana kekhawatiran dari kubu yang menolak? Kalau benar. Anda merasa ada kekhawatiran? Ya saya kira juga kalau
arahnya ke pemakzulan itu menurut saya kenapa harus ke sana pemikirannya? Kita kan mencari kebenaran. Bukan pemakzulan. Belum tentu. Kalau memang terbukti bahwa nggak bersalah kan lebih positif jadinya buat teman-teman. Untuk merekanya. Oke, baik. Kita harus jeda. Mas Zaky, saya akan minta tanggapan Anda. Sempat ada yang mengatakan penunjukan AHY menjadi menteri, masuknya Demokrat ke koalisi pemerintah adalah strategi politik, salah satunya untuk menghalau upaya hak angket yang digulirkan di DPR. Usai jeda saya minta tanggapan Anda, tetaplah bersama kami di Panggung Demokrasi. Dipersembahkan oleh angket hak politisi DPR, tapi Partai Golkar dan koalisinya itu pasti akan menolak. Dan kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah bertambah dengan Mas AHY masuk. Jadi yang di luar pemerintah semakin sedikit. Baik, Mas Zaky, saya minta tanggapan Anda. Tadi kita dengarkan sama-sama statement dari Pak Erlangga ya kan, bahwa koalisi presiden saat ini bertambah dengan masuknya Mas AHY. Apakah ini juga menjadi salah satu strategi politik termasuk menghalau upaya hak angket di DPR karena sudah menjadi bagian dari koalisi presiden atau koalisi Indonesia Maju? Wah, yang setahu saya waktu disampaikan ke Mas AHY, Pak Jokowi tidak berbicara mengenai itu ya. Ya, beliau berbicaranya ada bahwa saat ini Pak Hadi punya tugas tanggung jawab baru, lalu di ATR BPN ini kita butuh kemampuan manajerial dan leadership, dan saat ini dilihat bahwa Mas AHY adalah sosok yang tepat. Ya, apalagi dengan jejak rekamnya mengelola organisasi sebesar Partai Demokrat ya. Dengan juga pendidikan beliau kan begitu, sama ini pas kan ada Master of Public Administration ya, ada di Harvard, ada di Western ya, juga termasuk ada di Singapura kan begitu. Nah inilah yang kemudian menjadi pertimbangan dari Pak Presiden. Tapi kalau bicara mengenai hak angket atau untuk tadi perimbangan kekuatan, kan setahu saya koalisinya Pak Jokowi ini kan dominan di parlemen ya, udah 82%, apalagi gitu mau penguatan di parlemen sebenarnya begitu. Tapi ya kan? Pak Erlangga tadi menjelaskan masuknya Demokrat sehingga yang di luar dari pemerintahan akan semakin sedikit. Ini bicaranya soal konteksnya hak angket dengan menyebut masuknya Demokrat dengan kalkulasi kursi-kursi yang ada di parlemen. Ya kalau gini, itu kan lebih kepada teknis saja. Perbincangan Pak Erlangga itu jangan dipotong. Kalau kita bicara lebih luas lagi, saya juga mendengarkan waktu itu konversi persnya, ya waktu dia ditanyakan, itu sebenarnya konteksnya ya koalisi pemerintah ini sudah bertambah dengan Demokrat kan begitu. Konteksnya di situ aja, berarti sehingga lebih banyak nih. Nah pertanyaannya nih, hak angket ini yang mengajukan sebenarnya koalisi pemerintah atau koalisi yang di luar pemerintahan. Nah ini kan menjadi kebingungan juga nih. Ya. Kalau misalnya koalisi pemerintah, seharusnya bukannya bisa bertanya di sidang kabinet. Tadi pagi misalnya kan baru ada tuh sidang kabinet paripurna kan. Misalnya ada yang merasa kurang puas, mungkin partai tertentu punya menteri di kabinet bisa nanya ke Pak Presiden. Pak Presiden, gini-gini, kenapa nih gitu Pak Presiden gitu kan. Karena kalau masih di dalam koalisi kan begitu. Tapi kalau misalnya ternyata yang bertanya ini partai-partai yang sudah di luar koalisi, setahu kami hanya PKS kan begitu. Tapi kan menjadi pertanyaan besar, ini di dalam koalisi, masih di pemerintahan, menterinya masih banyak, komunikasi ketua umumnya masih lancar dengan Pak Presiden, mengapa tidak ditanyakan? Kan begitu. Kalau ingin bertanya Pak Presiden nih, atau diingatkanlah Pak Presiden ini kan beliau ini kan dengan menteri-menteri dan ketua umum kan hubungannya baik misalnya gitu kan, ketua-ketua umum yang non menteri gitu misalnya. Nah ini sehingga kami menjadi pertanyaan juga nih. Jadi hak angket ini, kalau tadi ditanya, kami bagian dari koalisi pemerintah. Pemerintah 82%, ditambah kami 9,36 kan begitu. Jadi 90% nih. Tapi pertanyaannya, hak angketnya yang mengajukan koalisi pemerintah atau bukan? Jadi maksudnya yang mengajukan koalisi yang mengajukan hak angket ini yang tidak lagi mau di dalam pemerintahan. Setahu kami enggak ya gitu, karena masih banyak tuh menterinya. Tadi pagi masih ketemu tuh di rapat. Meskipun menjadi kontradiktif tadi lagi-lagi.
Mengapa tidak dibahas ada saat misalnya sidang kabinet, misalnya gitu. Jadi nggak ada urusan kemudian Mas AHY menjadi menteri bagian juga dari strategi politik untuk menambah jumlah kekuatan di DPR menghalau adanya hak angket. Tidak ada satupun komunikasi itu dari Bapak Presiden kepada Mas AHY. Ya, sama sekali tidak ada. Dan Mas AHY hari ini masih tetap fokus melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai Menteri ATR BPN. Buktinya tadi selesai rapat sidang kabinet, beliau langsung memimpin rapat kembali di kementerian. Sebelumnya juga beliau habis berkeliling kan begitu, melakukan kunjungan kerja langsung ke Manado di hari pertama. Jadi fokus bekerja nih, nggak ada, belum tahu saya nih fokus lobby-lobbynya kapan ini. Gitu, yang kami tahu beliau bekerja sebagai menteri. Nah, Bang Rey, bagaimana melihat bahwa lobby-lobby ini akan berjalan atau tidak gitu? Yang sebetulnya kan ada koalisi administrasi, koalisi faktual. Yang disebutkan tadi oleh Pak Erlangga itu koalisi administrasi. Secara administratif, PDI, PKB, Nasdem itu masih bagian dari koalisi pemerintah. Secara faktual, yang enggak. Makanya mereka dorong angket kan, gitu loh kira-kira. Nah, membacanya itu adalah dengan yang faktual itu. PDI merasa dia bukan lagi bagian dari pemerintah. Nasdem juga begitu, PKB juga begitu. Loh, bagaimana dengan menteri-menteri mereka yang masih ada di kabinet? Terserah presiden. Ya. Kalau presiden merasa bahwa di reshuffle saja. Kalau mau ya presiden yang reshuffle. Kenapa bukan partai-partai itu yang menarik? Sama aja dengan menyebut mengapa sih Pak Jokowi nggak mau keluar memberikan KTA-nya ke PDI Perjuangan? Kan nggak dukung calon presiden yang didukung oleh PDI Perjuangan. Yang main politiknya di Indonesia ya begitu. Long presidennya aja begitu, yang lain disuruh melakukan yang berbeda kan? Misalnya begitu. Bila suruh aja presiden serahkan sampai sekarang loh ya. Kan presiden belum ngasih KTA-nya kan? Belum. Padahal dia mendukung calon presiden yang lain, bukan calon presiden yang ia sendiri ikut serta dalam deklarasinya kan. Nah itu tuh. Yang kedua soal menang kalah atau gimana itu tadi gitu. Ya di dunia ini yang kalah itu yang menuntut keadilan. Oleh karena itulah dibentuk namanya Bawaslu, dibentuk namanya MK. Supaya apa? Supaya nanti yang kalah itu kalau ia menuntut keadilan ada nih forumnya. Dan oleh karena itulah dibentuk ini. Kan jadi lucu kalau yang menuntut keadilan itu pemenang. Udah menang untuk keadilan pula. Gitu loh kira-kira. Nggak ada pengadilannya tuh. Kalau yang menang nuntut keadilan nggak ada pengadilannya gitu. Tapi yang lucu juga sudah curang kalah. Apa? Kalau sudah curang tetap kalah. Itulah perlunya angket itu, baik yang curang maupun yang menang. Kita lihat di situ. Yang curang itu udah kalah, cara jadi curang bagaimana? Diangketin. Yang menang itu dengan cara curang, gimana cara? Jadi angket ini kan yang mau kalah, yang mau menang. Makanya gitu akan kan? kelihatan itu nanti semua. Nah baik. disitulah angket itu. Nah yang ketiga, angket pada faktanya kan angket terhadap tahapan pemilu pernah terjadi. Tadi udah disebut oleh Bung Habibur Rahman kan. 2009 angket terhadap DPT dilakukan. Itu lebih teknis lagi tuh. Karena yang diangket itu adalah berhubungan dengan daftar pemilih tetap. Nah cuman karena KPU-nya nggak bisa diangkat, lalu diangkatlah kasusnya oleh DPR, oleh Habibur Rahman. Yang diangket itu bukan KPU tapi pemerintah yang dianggap lalai menyediakan database dan itu terjadi sebelum tahun 2017. Makanya persoalan di 2009 ya kan nggak bisa terakomodir oleh undang-undang saat itu, kita perbaiki di 2017 di mana kecurangan dan lain sebagainya ada kanal-kanalnya. Nah oleh karena itulah setiap waktu ada persoalan. Nah oleh karena itu perlu angket supaya ketahuan. Masalahnya ini apalagi soal bahwa presiden kelihatan bercondong kepada paslon tertentu, ini kan agak kejadian sekarang. Yang sebelum-sebelumnya belum kita lihat sekentara ini kan. Nah oleh karena itu dibuat pansus angketnya supaya seperti yang disebutkan oleh Bung Habibur Rahman tadi, supaya kelihatan kelemahan-kelemahannya di mana. Supaya evaluasi untuk 2029 lebih baik lah gitu kan. Baik. Yang terakhir adalah saya sih nggak berbicara soal apa hasilnya. Bagi saya angket ini penting dalam kerangka untuk mengetahui kelemahan dari, apalagi yang kalau yang terlibat itu adalah dugaannya presiden gitu. Nah oleh karena itu supaya nggak omon-omon nih angket, besok saya akan dorong melalui konferensi pers 30 nama yang saya harapkan berani menandatangani hak angket ini supaya angket ini tidak omon-omon. Jangan sampai omon-omon. Baik dari PKS dan juga PDIP gimana, Mas Ciko? Atau mungkin akan ada pertemuan para kingmaker dulu, mungkin nggak? Pastinya harus begitu, karena kan tentunya gini, tadi sudah disampaikan satu harus 25 anggota dengan minimal 2 fraksi, ya kan? Nah ini artinya kalau PDIP sudah solid, nah kita kan tinggal
harus bicara dengan yang lain, apakah juga solid menyampaikan ini. Nah ini yang step berikutnya. Tapi kalau dari internal PD Perjuangan sampai hari ini kita solid. P3 solid nggak? Kan minimal 2 fraksi. Harus ditanyakan ke P3-nya lah. Udah komunikasi belum? Oh udah pastinya. Di TPN kan kita Ibu Megawati memimpin rapat TPN dengan pimpinan-pimpinan parpol. So far apa yang diputuskan di sana adalah mereka solid. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih ada komentar-komentar dari Sandiaga Uno setelah rapat ya kan. Jadi jangan-jangan lobby politik udah mulai jadi nih, mulai berjalan sehingga harusnya bisa jadi. Kalau berjalan pasti terus berjalan. Kalau angket ini kan politik. Ya memang politik. Iya. Jadi hari ini bisa A, besok bisa B. Bagaimana menjaga supaya kemudian anggaplah dari PDIP, P3, Nasdem, PKB, PKS ini tetap solid membawa 314 anggota di parlemen untuk hak angket? Ya, saya kira semuanya kan sedang berproses. Komunikasi ini sedang berjalan. Saya kira sudah jalan ya 3 sekjen. Ini kan orang penting di partai Koalisi Perubahan sudah bertemu. Dan kita melihat bahwa hak angket ini sangat baik buat demokrasi kita ke depan. Jangan sampai demokrasi kita mati. Kenapa? Karena ciri indikasi udah ada. Sekarang orang demo preman turun, diusir sama preman. Kalau saya usul aja nih, supaya tidak banyak omon-omonnya. 4 ketua umum partai ini ketemu. Ini kan belum ketemu nih. Belum. Nah, keempatnya keluar bersama menyatakan apakah mereka akan tetap mau dukung hak angket atau tidak. Kelar di situ. Jadi jangan saling nunggu, sebab saling tunggu nanti. Malah nggak jadi. Kalau Koalisi Perubahan udah. Pak Surya Paloh, Dr. Salim Segaf tinggal bertemu dengan PDIP dan P3 lah. Nunggu PDIP ini gimana? Baik. Mas Habib, menurut Anda ini wacana cuma omon-omon atau ternyata memang bisa akan terjadi hak angket ini? Ya mau omon-omon atau terjadi hak angket tidak ada yang mengkhawatirkan ya kalau bagi kami ya. Silakan saja ya. Tapi de facto beda aja dengan misalnya hak angket waktu kemarin Pak Masinton mau ajukan hak angket yang agak aneh yang ke MK. Itu aja sudah ada dia buat formatnya, tanda tangan, dia keliling-keliling. Walaupun mohon maaf ya, ditolak oleh kawan-kawannya sendiri gitu loh. Apakah ini akan kejadian berulang? Ini lebih parah dari yang diusulkan Masinton waktu itu. Gitu. Baik. Jadi Anda meragukan ini akan terjadi lebih lanjut? Ya, kita lihat lah. Oke, baik. Kita lihat. Terima kasih banyak para narasumber untuk diskusi kita pada malam hari ini. Baik, kita tunggu bagaimana supaya bola ini tetap bergulir. Mas Zaky, terima kasih banyak. Dan pemirsa, di tengah dugaan kecurangan pemilu yang masih membayangi, hak angket bisa menjadi opsi untuk mencari titik terang dari sengkarut pesta demokrasi. Terlebih hak angket merupakan hak konstitusional yang perlu dihargai. Publik menanti sejauh mana keseriusan hak angket akan ditindaklanjuti agar pemimpin bangsa ke depan memiliki legitimasi. Saya Afri Malik undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.